Anda kembali di One on the Spot bersama saya Dwi Anggia dan masih bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak Menteri, tadi sudah disinggung sedikit ya soal penemuan pagar laut di Tangerang, penanganan sudah ada. Investigasi masih berjalan ya Pak ya? Masih berjalan. Dikasih waktu berapa lama nih Pak pemerintah untuk proses ya, kita secepatnya lah, mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah bisa selesai. Berarti nanti 2 minggu lagi saya balik nanya, Pak udah ada hasilnya? Oh iya dong, kalau perlu sebelum nanya kita udah ada hasil konferensinya duluan ya Pak ya. Nah tadi Bapak juga sudah nyinggung nih, di Tangerang sudah pasti ilegal, tidak ada izin ke pusat dan DKP juga sudah laporan bahwa tidak ada izin di sana. Kemudian ada temuan yang terbaru di Bekasi dan juga di sekitar Pulau C, kawasan reklamasi Jakarta. Masing-masing apa tuh Pak penjelasannya? Yang Bekasi dulu. Bekasi sekarang karena baru hari Senin saya dapat informasi, lalu kemudian hari Selasa, hari Senin sore saya minta Dirjen untuk melakukan pengecekan dan Dirjen sudah melaporkan bahwa hasil pengecekan sementara adalah mereka akan melakukan, karena ada dua nih, sebelahnya itu PLN, nah sebelahnya yang swasta ini. Yang PLN tuh punya izin dari hasil dari data searching di database kita. PLN tuh selalu punya izin KKPR. Jadi beliau kalau PLN kalau mau bekerja di laut selalu minta. Pokoknya setiap yang akan melakukan pengelolaan ruang laut harus ada izin ya Pak ya? Nah, dari DKP. Terus kemudian saya minta, perintahkan kepada PLN untuk memasang izinnya itu. Sudah sama seperti kayak izin bangunan gitu kan. Oh kalau di darat itu IMB gitu ya, Pak ya? Gitu. Kemarin dilakukan, saya mendengar sepertinya case-nya sama. Mirip-mirip ya. Jadi dengan artinya di Tangerang. Jadi artinya, tapi ini kan institusinya kan perusahaan ya. Sudah terdeteksi ya Pak ya? Belum. Saya dapat indikasi bahwa di sana mirip, jadi artinya dilakukan penyegelan juga. Mirip dalam artian dia membangun pagar laut ilegal. juga. Ilegal juga. Dari sama ini bahannya juga dari bambu atau segala macam. Bahannya mirip juga dengan menggunakan bambu yang terstruktur tertata dengan rapi. Tapi ini saya mau konfirmasi Pak, karena kita juga melakukan riset sendiri Pak. Katanya itu kerjasama Pemprov dengan pihak yang akan melakukan pemagaran itu, benar nggak Pak? Silahkan saja, tapi ketika dia masuk ke ruang laut dia harus minta izin. Tidak dari Pemprov izinnya berarti Pak ya? Harus ke kita. Jadi begitu dia masuk ke ruang laut tanpa izin, kita anggap itu ilegal. Selama ini kalau di darat silahkan dengan Pemprov. Tapi ada komunikasi nggak Pak dengan Pemprov Jawa Barat misalnya? Karena tidak ada. Dari Pemprov juga nggak ada laporan ke kementerian. Kan kita sering komunikasi juga kalau misalnya ada sesuatu, mestinya kan minta ngomong dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat itu prosedur normal ya. Mestinya di level bawah atau level pelaksana itu hal yang biasa aja gitu. Sudah lazim dan lumrah. Harusnya udah jadi SOP nggak usah ribet lagi soal itu ya Pak ya. Nah kalau Bapak lihat, Bapak sebutkan tadi, Anda sebut bahwa di sebelahnya dekat PLN. Kalau kita lihat secara geografis lokasi itu untuk apa biasanya Pak? Kalau ada pemagaran di situ? Nah itu yang saya belum tahu persis. Pak, itu kayak tumbuh satu di Tangerang ketahuan, ada di Bekasi, tiba-tiba ada lagi yang paling baru nih Pak, di Jakarta, di dekat Pulau C, sekitar di depan Pulau C, kawasan reklamasi, itu juga ada tuh temuan pagar laut. Sebenarnya gini, sudah terinfo belum Bapak? Belum, kalau ini belum. Tapi yang pasti begini, di beberapa lokasi di Kepulauan Seribu, ini kita sering sekali menghentikan kegiatan reklamasi ya. Jadi mereka reklamasi tanpa izin dilakukan gitu, kita hentikan berkali-kali. Kita sudah hentikan dan berhasil dengan baik, lalu kemudian berhasil kita selamatkan juga pulau-pulaunya itu dan seterusnya begitu. Itu tapi tidak pernah terliput memang karena itu kan sudah kegiatan rutin di kementerian kami begitu. Harusnya press release langsung tuh Pak. Kalau ini memang ini terus terang udah ramai duluan. Ada beberapa juga misalnya penyedotan pasir ilegal, kami undang. Kalau undang media ya, kalau memang itu sifatnya sangat strategis dan kemudian itu harus bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat untuk mereka tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh, itu kami lakukan. Untuk yang Jakarta masih baru dengar ya Pak ya tadi ya, masih mencari informasi. Nah ini kita kembali sedikit nih Pak, ini agak mengganggu juga saya nih, karena di program kami di TV One, di Catatan Demokrasi, salah seorang narasumber menyebutkan langsung Pak, dengan gamblang, oh ini punya si A, pengusaha A yang bangun di sana untuk peluasan kawasan industri PSN dan lain-lain. Itu gimana Pak? Oh saya belum dengar kalau itu. Nggak ada itu saya belum dengar. Ya mestinya kalau pengusaha udah pasti tahu lah, harusnya ya. Karena apapun namanya. Maksudnya sudah pasti tahu prosedurnya? Prosedurnya gitu. Kan harusnya udah tahu. Ya nggak mungkin lah menurut saya.
Kalau saya nih, pandangan Iya, saya kayaknya nggak mungkin. Cuma saya nggak tahu kalau mungkin, tapi saya nggak yakin gitu loh. Nggak yakin bahwa Nggak ada. yakin lah kalau yang disebut misalnya perusahaan misalnya PIK sebut saja gitu karena dekat ya. Lalu kemudian ngelakuin itu sih menurut saya enggak ya. Hal yang boleh bilang di quote and quote konyol gitu Iya, Pak ya. iya, enggak. Secara Saya perusahaan nggak besar harusnya diikut sesuai prosedur Iya, gitu loh. saya nggak Jadi ini misterinya belum terjawab ya. Kira-kira siapa yang punya modal segede itu bikin pagar laut 30 km Iya, gitu dan iya. untuk apa? Iya. Kita Itulah. tagih lah. Tunggu aja. Tunggu 2 minggu lagi kita Silakan. balik ya Pak ya. Oke. Nah, kita juga bahas tadi Bapak sudah singgung sedikit tadi soal pengerukan pasir secara ilegal. Nah, kita tahu ini di akhir pemerintahan Presiden Jokowi sempat menghidupkan kembali ya Pak ya untuk ekspor pasir laut. Selama kita tahu 20 tahun nih. 22 tahun Ya. sempat hibernasi ya Pak ya, berhenti itu tidak diperbolehkan. Tapi di ujung-ujung menghidupkan lagi. Saya tanya dulu. Kalau misalnya itu dilakukan untuk kepentingan ekologis, setuju nggak? Oke, kalau ekologis. Kalau itu misalnya untuk kepentingan ekologis, tapi sebetulnya juga bisa bermanfaat menjadi pemasukan negara. Ada nilai ekonomisnya gitu ya. Setuju kan? Setuju. Nah, jadi sebetulnya begini, filosofi dasarnya adalah Indonesia ini kan dilewati oleh arus ya. Jadi karena memang arusnya kan dari Laut Cina Selatan terus gitu, memang kita ini jalur termohelan gitu, jadi sirkulasi. Jadi akhirnya memang terus arusnya itu bergerak terus. Dan arus itu selalu membawa material, berbagai macam jenis material. Ada material yang berharga, mineral, ada juga material-material sedimentasi seperti pasir dan seterusnya. Nah, itu yang nanti kemudian dia menyebabkan penumpukan secara alami yang membuat yang namanya pulau tumbuh gitu loh. Itu bisa mengganggu itu ya? Mengganggu pelayaran, mengganggu ekologi. Apalagi yang lebih seru kalau misalnya zona itu tadinya zona konservasi. Kalau itu zona konservasi kan banyak biota yang sebetulnya masuk ke situ jadi kemudian jadi mati, jadi rusak gitu kira-kira gitu. Dan itu kan peristiwa alam biasa aja. Nah, dulu ngelihatnya adalah eksploitasi. 22 tahun yang lalu tuh eksploitasi. Karena dikeruk. Jadi keruk untuk kepentingan komersial ansih gitu loh. Artinya tuh nggak peduli dia, pokoknya ambil aja. Sementara negara nggak dapat manfaat atau masyarakat nggak dapat manfaat. Nah ini berubah ini. Polanya berubah. Oh, jadi tidak hanya untuk itu, lebih peruntukannya seperti apa nih? Kita checking dulu secara berdasarkan kajian. Kalau kita baca di PP itu ya, PP 26/2023 itu ada tim kajian namanya, yang terdiri dari berbagai macam lembaga yang kompeten, termasuk kementerian-kementerian teknis yang membidangi juga. Kalau mineral tuh ESDM juga ikut, terus kemudian LH juga ikut, lingkungan hidup juga ikut, pemerintah daerah ikut, perguruan tinggi ikut, lembaga swadaya masyarakat yang aktif concern terhadap lingkungan juga kita ajak. Artinya suara masyarakat didengarkan lewat civil society bukan hanya suara masyarakat, mereka kita dilibatkan sini untuk menentukan titik ini adalah sedimentasi yang mengganggu berbagai macam tadi seperti lingkungan, arus dan lain sebagainya. Nah, kajian mendalam dilakukan sebenarnya. Kajian mendalam dilakukan. Nah, dari situ kemudian kita ambil. Kan apapun namanya kita harus diambil. Kan itu harus disingkirkan idealnya. Kalau kita diemin aja, ya jadi nanti makin numpuk jadi kerusakan. Yang bersuara nggak cuma masyarakat biasa. Mantan kolega Bapak juga mungkin di kementerian ini dulu Bu Sis juga sempat marah-marah tuh Pak. Kalau diekspor untuk perluasan lahan untuk masyarakat apa segala macam nggak apa-apa, tapi jangan diekspor semuanya. Itu gimana? Kalau ekspor pasir seluruh dunia dibaca lah, hampir seluruh negara, beberapa negara kan juga banyak ya. Australia ekspor, Eropa juga banyak ekspor, Filipina juga ekspor. Kok nggak diteriakin gimana masalah? Jadi kalau di kita tuh dalam tanda kutip ya saya nggak tahu apa maksudnya. Tapi kalau misalnya nggak setuju, let's discuss. Kita diskusi yang benar. Based on scientist, ya kemudian kita diskusikan, kita bicarakan. Nanti akan saya tanya balik. So kalau kondisi kayak gitu, saya balikin ke Anda mau gimana? Kan gitu aja. Kan banyak sekali orang hanya merasa, gua nggak setuju. Nanti negara tetangga tambah melebar dan sebagainya. Ada UNCLOS 82 juga di situ nyebutin. Ada peraturan internasional juga yang membatasi bahwa
garis pantai, ruang laut, semua kan ada jalurnya. Masa Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa ini akan sekedar eksploitasi belaka, Iya, tapi ada kepentingannya sebesar-besar balik untuk Iya. bangsa dan negara gitu Pak ya. Iya. Dijamin ya gitu Pak ya. pasti dijamin karena semua orang bisa ngelihat. Oke. Jadi kalau ada pulau yang hilang, misalnya begitu, pulau yang dihancurkan untuk kepentingan reklamasi, itu against the environment. Oke. Wah itu udah nggak sesuai dengan mutu kita tuh, blue economy, ekonomi biru. Oke, Ya baik. kan? Itu kira-kira gitu. Mumpung saya punya kesempatan ketemu Pak Menteri, ini waktunya kan agak susah ya kita minta. Jadi saya mau tanya banyak hal Pak. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas ini soal itu Pak, benih lobster. Oh iya, menarik. Yang kita punya potensi luar biasa, tapi kok yang menikmati negara-negara tetangga gitu Pak. Nanti kita bahas ya Pak ya. Keren. Saya jeda. Aku Saat suka lagi banget. di One on One on the Spot.